Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Restu Fauzana dalam pelajaran prakarya di SMP Muhammadiyah 4 Depok. Baik, hari ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Kalau saya pertama waktu itu ngajak pertanyaan masuk kelas, sekarang saya ada di rumah bikin video untuk kalian. Semoga kalian mudah untuk beradaptasi dan keadaan seperti ini, belajarnya sampai materinya pun kalian paham. Kita berdoa bareng-bareng, kita seru-seruan bareng lagi seperti dulu. Nah, sekarang kita belajar di kelas 8. Pelajaran apa? Prakarya. Baik, langsung saja kita mulai pembelajaran kita hari ini. Pelajaran prakarya kelas 8. Bab pertama yaitu jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan bahan lunak. Sebelumnya di kelas 7 kita pernah belajar pengolahan bahan dari limbah keras atau kerajinan dari pengolahan bahan keras. Sekarang bahan lunaknya di kelas 8. Jenis dan sifat atau karakter bahan lunak. Kita pelajari nanti adalah sifat karakter dari bahan-bahan lunak. Tapi sebelum itu dibagi dua bahan lunak tersebut. Jadi bahan lunak alami. Apa itu bahan lunak alami? Bahan lunak alami adalah bahan yang diperoleh dari alam sekitar. Nah, yang disediakan oleh alam. Sedangkan lawannya adalah bahan lunak buatan. Apa itu bahan lunak buatan? Bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, empuk, dan mudah dibentuk. Jadi kalau yang alami itu berasal dari alam, tinggal diambil saja. Tapi kalau bahan lunak buatan itu yang sudah dicampur dengan manusia menggunakan zat kimia misalnya. Itu bisa dibedakan ya antara yang alami dan yang buatan. Tapi kita bahas yang alami aja dulu deh. Ini yang alami. Satu, bahan lunak alami. Apa sih contohnya pertama? Di sini saya punya contoh satu, tanah liat. Nah, tadi kan judulnya jenis dan sifat karakter gitu ya. Jadi kita kasih tahu deh, sifat dan karakternya apa saja sih tanah liat? Satu, mudah hancur jika tidak melalui proses pembakaran. Yang tanah liat kan berasal dari tanah ya. Dari tanah, itu tanah yang lembek. Kemudian kalau dia kering itu gampang pecah atau gampang hancur, kecuali sudah melalui tahapan pembakaran. Kalau sudah dibakar ini selalu lebih kuat dan tidak mudah hancur. Gitu. Yang kedua adalah bahan baku untuk membuat kerajinan gerabah atau tembikar. Nah, gerabah tahunya kendi gitu ya, tanah liat. Tembikar ya bisa jadi patung-patungan ataupun genteng bahkan. Yang ketiga, campuran tanah liat adalah air. Jadi untuk membuat kerajinan dari tanah liat cukup menggunakan komposisi tambahan air saja. Jadi air dan tanah liat langsung dibentuk-bentuk ya di kerajinan. Lanjut, contoh kedua. Apa ya? Wah, itu apa tuh? Gambar apa tuh di atas? Itu gambar dari getah nyatu. Oke, sifat dan karakternya adalah pertama, getah merupakan getah dari pohon nyatu yang berwarna putih. Jadi ada pohon nyatu, ada getahnya, itu namanya getah nyatu. Ada pohon karet, ada getahnya, itu namanya getah karet. Tapi nggak semua getah bisa jadikan kerajinan. Nomor dua, getah harus dimasak terlebih dahulu agar lunak dan elastis. Nah, biasanya dikumpulkan jadi satu, jadi banyak, kemudian dimasak atau direbus gitu, agar teksturnya jadi lebih lunak dan gampang dibentuk. Yang ketiga adalah mudah diberi warna karena berwarna dasarnya putih. Jadi getah yang berwarna putih saja yang mungkin lebih gampang diberi warna. Contoh ketiga apa sih? Apa tuh? Oh, itu contoh kulit buaya ya, atau kulit hewan. Sifat dan karakternya dari kulit hewan adalah kulit yang berasal dari kulit hewan yang mudah dibentuk. Jadi nggak semua hewan bisa diambil kulitnya sebagai kerajinan. Jadi kulit yang bisa dibuat kerajinan itu nggak banyak. Yang kedua, kulit tidak tahan air. Jika terkena air akan merusak struktur kulitnya. Jadi nggak boleh terlalu banyak
mengandung air biasanya dikeringin dulu gitu. Yang ketiga, kulit yang sering digunakan adalah kulit kambing, kerbau, sapi, buaya, dan lain-lain. Ingat, nggak semua kulit hewan bisa dibuat kerajinan, apalagi hewan-hewan yang dilindungi seperti harimau itu nggak boleh. Banyak sih orang sudah mengambil kulit harimau gitu itu dijadikan bahan kerajinan. Nah, itu nggak boleh, dilarang oleh pemerintah sampai yang menguruskan tentang dunia tentang hewan satwa liar. Kulit badak boleh nggak? Ya kalau berani angkatnya silakan. Kalau saya nggak berani. Lanjut. Oke, tadi yang pertama bahan lunak alami ya. Jadi saya kasih contoh 3. Oh, ini 1, ini 3. Yang satu tadi apa? Tanah liat. Yang kedua getah nyatu. Yang ketiga kulit hewan. Nah, sekarang kita bahas yang kedua, bahan lunak buatan. Apa saja sih yang terdapat contoh-contohnya dari bahan lunak buatan? 1, saya kasih contoh lilin. Kok bisa? Bisa dong. Lilin itu sifat karakternya lunak, mudah dibentuk, elastis, jika dipanaskan akan mencair. Itu sifat dari lilin. Nanti dari bahan lilin jadi kerajinan apa nanti kita bahas. Yang kedua, polymer clay. Nah, itu gambarnya tuh bisa lihat tuh warna-warni ya. Memiliki warna yang cerah, bertekstur padat dan lunak, akan mengeras jika dikeringkan. Jadi polymer clay itu banyak jenisnya. Salah satunya bisa digunakan untuk hiasan kue bolu ya. Jadi karakter-karakter gitu seperti itu. Atau bisa jadi bentuk yang lain seperti lilin anak-anak yang suka main, yang dimainin anak-anak gitu. Lanjut, selain lilin dan polymer clay, apa lagi? Saya kasih contoh sabun. Sabun salah satu bahan lunak buatan yang bisa dibentuk kerajinan. Dia teksturnya padat ya. Jika didiamkan akan mengeras. Bentuk kerajinannya biasanya diukir. Nah, nanti dipelajari di pertemuan selanjutnya. Kemudian gips atau gipsum ya. Bentuknya biasanya bubuk ya. Oke, berwujud bubuk, dicampur air menjadi adonan, mengeras jika didiamkan dan mudah pecah. Ini gipsum ya. Jadi dia awalnya dari bubuk, kemudian diberikan air jadi adonan, itu dicetak gitu. Menggunakan cetak-cetakan macam-macam, nanti bisa dicetak, kemudian dikeringkan, bisa jadi pajangan, bisa jadi ornamen dan lain-lain. Nah, nanti dibahas di materi selanjutnya. Oke, tadi saya contohkan baru 4 ya, 2. Yang pertama tadi apa tuh? Polymer clay, lilin, kemudian gipsum dan sabun. 4 ya. Oke. Sekarang kita masuk ke proses produksi kerajinan bahan lunak. Kalau bahan-bahan yang tadi sudah tahu, sekarang gimana sih cara proses bikinnya gitu. Pertanyaan itu kan. Lanjut. Caranya banyak sebenarnya, cara bikinnya. Yang pertama bisa ditempel, kemudian membentuk diukir atau ukir-ukir pakai pisau gitu, dilipat, kemudian bahkan dicor, dicetak gitu, kemudian digulung. Ini banyak ya proses untuk membuat kerajinan dari bahan-bahan lunak tadi. Tuh. Pertama ditempel, diukir, dilipat, dicor, dicetak dan digulung. Oke, lanjut ya. Oh, review dari siswa online ada nih. Ada si Kitoy dan si Juleha. Itu ngomong apa sih? Dari pelajaran prakarya hari ini, kamu paham kan? Si Juleha menjawab, alhamdulillah paham dong. Aku kan menyimak dari awal yang pada saya ajarin. Oh, bagus tuh Juleha. Kitoy mulai cari perhatian katanya. Dari bahan lunak tadi kira-kira bisa jadi kerajinan apa aja sih? Nanya punya Juleha. Tanya mulu kayak nggak nyimak. Oke, aku kasih tahu ini dia. Juleha pintar nih, pintar nanya mulu. Tangga bangku. Lanjut. Apa aja sih katanya tuh? Bentuk kerajinannya bisa dibuat apa aja sih?
Oke, kita lihat macam-macam ya. Nah, ini bisa jadi bentuk kerajinan yang dibuat dari bahan lunak alami dan buatan. Bisa jadi salah satunya bentuk ornamen hiasan dari gipsum, kemudian dari tanah liat itu jadi cangkir, kemudian dari polimer clay bisa jadi bentuk siput, dari sabun berubah jadi bentuk ukiran bunga yang cantik, kemudian dari lilin dulu jadi lilin hias atau lilin aromaterapi. Banyak ya jadinya ya. Oke, bentuk kerajinan yang kita bahas nanti ya. Ya nanti aja dari pertemuan selanjutnya kita bahas bentuk kerajinannya. Tadi hari ini kita fokuskan pada jenis dan karakter dari bahan lunak itu sendiri. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.